Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Novia Nuril Ramadhani, Nirmala Azhara, Rahmat Mugi Abadi, Afwan Arba Alpian, dan Muhammad Naufal Helmi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik sumber penafsiran, aliran-aliran, dan tokoh tafsir pada masa klasik. Untuk pertama yakni materi tentang pengertian tafsir yang akan disampaikan oleh Saudara Rahmat. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian tafsir. Secara etimologi, kata tafsir diambil dari kata fasara yufashiru tafsiron yang berarti keterangan, penjelasan atau uraian. Dalam Al-Quran, kata tafsir terdapat pada surat Al-Furqan ayat 33. La ya'tunaka bima sya'illa hinnaka bil haqqi wa ahsana tafsiron. Artinya, dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Secara terminologi, tafsir adalah menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zahir. Adapun tafsir menurut beberapa ahli, yang pertama dari Al-Jurjani. Tafsir adalah menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat diturunkan dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas sekali. Yang kedua, Al-Kilbi. Tafsir yaitu mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau dengan isyaratnya ataupun najwahnya. Yang ketiga, Syekh Torir. Tafsir adalah mensyarahkan lafal yang sukar difahamkan oleh pendengaran dengan uraian yang menjelaskan maksud dengan menyebut muradifnya atau yang mendekatinya, atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui suatu jalan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahmat atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yakni karakteristik tafsir klasik yang akan disampaikan oleh Saudari Nirmala Azhara. Kepadanya kami persilahkan. Karakteristik tafsir klasik. Yang pertama, ditinjau dari sumber penafsiran. Pada periode klasik terdapat dua sumber penafsiran Al-Quran, yaitu tafsir bil al-madhur dan tafsir bil al-rai. Tafsir bil al-madhur merupakan tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sahih. Sebagai contoh yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis karena hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, Al-Quran dengan pendapat sahabat karena mereka adalah orang yang paling memahami Al-Quran dan menyaksikan turunnya wahyu, dan penafsiran Al-Quran dengan pendapat tabi'in karena pada umumnya mereka menerima tafsir dari para sahabat. Contoh penafsiran bil al-madhur Al-Quran dengan Al-Quran. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 30. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, lalu jauhilah olehmu penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. Lalu yang kedua, ditinjau dari segi metode. Tafsir yang berkembang pada periode klasik menggunakan metode tahlili. Metode tahlili adalah metode penafsiran dengan menjelaskan uraian ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan tata urutan mushaf Utsmani dengan penjelasan yang cukup terperinci. Yang ketiga, ditinjau dari segi corak dan pendekatan. Tafsir-tafsir pada periode klasik lebih cenderung menggunakan pendekatan yang beragam, lebih dari segi linguistik, gramatika, fikih, filsafat, maupun teologi. Tafsir sebagai suatu bentuk ekspresi intelektual musafir dalam menjelaskan pengertian ajaran-ajaran Al-Quran sesuai dengan kemampuan manusia. Bil qadir taqoh al-bashar tentu akan menggambarkan minat dan horizon pengetahuan mufasirnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Nirmala Azhara atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yakni ada sumber penafsiran. Sumber penafsiran terdiri dari
Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, riwayat para sahabat, pernyataan para tabi'in, al-qiraat asy-syajah, al-qiraat at-tafsiriyah, dan Israiliyah. Dan untuk selanjutnya ada aliran-aliran tafsir masa klasik yang akan disampaikan oleh saudara Naufal Helmi. Kepadanya kami persilahkan. Aliran-aliran tafsir klasik. Yang pertama, aliran tafsir lughawi. Untuk memahami kandungan dalam Al-Quran, dibutuhkan pengetahuan tentang bahasa Arab yang meliputi segi i'rab, harokat bacaan, pembentukan kata, susunan kalimat, dan kesusateraannya. Oleh karena itu, dalam melakukan penafsiran, arti kata dalam ayat Al-Quran harus terlebih dahulu meneliti arti-arti apa saja yang dikandung oleh kata tersebut, kemudian menetapkan arti yang paling tepat setelah memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan ayat tersebut. 2. Aliran tafsir teologi. Aliran teologi dengan berbagai macam permasalahan memunculkan corak dan aliran tafsir yang merujuk pada ilmu kalam dalam menafsirkan Al-Quran. Semangat dan letupan penafsiran yang bersifat teologis ini tentu saja menggunakan metodologi penafsiran melalui dalil-dalil akal, dan demikian muncullah aliran tafsir teologis, misalnya tafsir Sunni, tafsir Syi'i, tafsir I'tizali, dan lain-lain. Yang ketiga, aliran tafsir fikih. Tafsir dengan kecenderungan fikih adalah tafsiran ayat yang menggunakan paradigma fikih, dan fikih bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Dan demikian keragaman tafsir yang bercorak hukum ini tampaknya tidak dapat dihindari sejalan dengan beragamannya fikih itu sendiri. Yang keempat, aliran tafsir tasawuf atau sufi. Tafsir ini dilakukan oleh para musafir sufi yang mempunyai keyakinan bahwa kekuatan batin yang berasal dari ridhiyah spiritual mampu membuka ungkapan-ungkapan yang ada dalam Al-Quran berupa isyarat-isyarat suci, dan mereka mampu menyingkap hal-hal yang mempunyai makna lahir dan batin. Yang kelima, aliran tafsir ilmi. Penafsiran Al-Quran melalui pendekatan sains atau ilmu pengetahuan sangat mungkin dilakukan, karena boleh jadi berbagai ajaran yang terkandung dalam Al-Quran salah satunya dapat diuji kebenarannya melalui ilmu pengetahuan, dan teori-teori ilmiah yang diperoleh lewat hasil penelitian dan ilmu pengetahuan. Bahkan menurut Al-Ghazali, segala macam ilmu pengetahuan bersumber dari Al-Quran Al-Karim. Yang keenam, aliran tafsir adabi ijtimai. Aliran tafsir dengan corak adabi ijtimai berupaya memahami teks-teks Al-Quran dengan mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Quran dan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian musafir berusaha menggabungkan teks-teks Al-Quran dan realitas budaya dan sosial kemasyarakatan. Dan terakhir, aliran tafsir falsafi. Tafsir dengan kecenderungan filsafat adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan pendekatan filsafat. Menurut Ibnu Rushd, kalau falsafat bertentangan dengan teks wahyu, maka teks wahyu harus diberi interpretasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan falsafat. Dari objek dan prinsip kefilsafatan dapat dilihat bahwa dalam metodologi penafsiran dari mazhab tafsir yang kecenderungan filsafat terdapat upaya penggabungan antara filsafat dan agama atau Al-Quran, dan alasan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang berisi ajaran-ajaran yang benar, sedangkan filsafat termasuk salah satu ilmu yang bertujuan mencari kebenaran. Aplikasinya dengan cara menakwilkan teks-teks Al-Quran pada makna yang sesuai dengan filsafat. Sekian, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada saudara Naufal Helmi yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yakni tokoh tafsir masa klasik yang akan disampaikan oleh saudari Novia Nuril Ramadhani. Kepadanya kami persilahkan. Tokoh-tokoh tafsir dalam masa klasik. Berikut beberapa tokoh tafsir pada masa klasik. Yang pertama, Imam Al-Qurtubi.
Beliau memiliki nama asli Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Far al-Ansyari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi al-Imam. Al-Qurtubi seorang ulama yang bermazhab Maliki. Meski demikian, ia tidak fanatik dengan mazhab yang ia anut. Yang kedua, Yahya bin Salam. Beliau memiliki nama asli Yahya bin Salam bin Abi Salabah al-Taimi al-Basri al-Ifriqi al-Qayrawani. Yahya bin Salam wafat pada tahun 200 Hijriah sekembalinya ia berkunjung dari Mesir. Yahya bin Salam dalam sejarahnya pernah bertemu dengan Imam Malik di Madinah Al-Munawwaroh dan meriwayatkan darinya beberapa hadis. Yang ketiga, Imam Al-Tabari. Nama lengkap dari Imam Al-Tabari adalah Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir ibnu Yazid ibnu Katsir ibnu Ghalib Al-Tabari. Beliau terkenal sosok yang rapi dalam berpenampilan, selalu menjaga kesehatan, serta berlaku sangat disiplin. Yang keempat, Imam Al-Zamakhsyari. Nama lengkap beliau yaitu Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Khwarizmi Az-Zamakhsyari. Beliau seorang yang sangat terpelajar, baik dalam agama maupun dalam ilmu bahasa. Yang kelima, Imam Al-Razi. Al-Razi adalah seorang yang terpelajar dan cemerlang dalam sejarah Islam. Ia pernah menjadi salah seorang yang diutus pada awal abad ke-7 untuk memperbaharui agama. Al-Razi sangat tekun dan ulet dalam menuntut ilmu sehingga ia sangat populer sebagai pakar dalam ilmu logika pada saat itu dan merupakan seorang ulama yang terkemukakan dalam bidang hukum Islam. Yang keenam, Imam Al-Baidawi. Imam Al-Baidawi adalah imam yang sangat alim di bidang fikih, tafsir, usul fikih, usuluddin, bahasa Arab, dan mantik. Yang ketujuh, Ibnu Arafah Al-Tunisi. Beliau pernah belajar banyak cabang keilmuan dari beberapa guru. Di samping itu, ia juga belajar dari ayahnya sendiri. Dengan begitu banyak cabang ilmu yang digeluti dan banyak sekali pakar yang ia temui. Wajar ketika pada akhirnya ia mahir dalam banyak bidang. Demikianlah beberapa tokoh tafsir yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Novia Nuri Ramadhani atas materi yang telah disampaikan. Mungkin sekian materi dari kelompok 1 yang dapat disampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.